Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wila Atasya Pasha. Saya dari Ponpes As-Sahabah ingin menampilkan sebuah dongeng yang bercerita tentang Malin Kundang si anak durhaka. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubayah. Ia memiliki anak lelaki yang bernama Malin Kundang. Malin adalah anak yang rajin dan penurut. Mande Rubayah sudah tua. Ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue keliling untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu ketika, Malin jatuh sakit yang amat sangat keras. Hampir saja nyawanya melayang. Tetapi setelah Malin sembuh dari sakitnya, ia pun makin disayang oleh ibunya. Mereka adalah ibu dan anak saling menyayangi. Kini, Malin sudah beranjak dewasa. Ia meminta izinnya untuk pergi merantau ke kota kepada ibunya. "Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu padamu. Bersama ibu di sini, Malin," ucap ibunya sedih mendengar keinginan Malin untuk pergi merantau. "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," ucapnya sambil menggenggam kedua tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu. Belum tentu ada kapal besar yang merapat di pantai ini setahun sekali. Ini kesempatan, Bu. Aku ingin mengubah nasib kita," katanya sambil memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Tapi cepatlah pulang, Nah. Ibu akan selalu menunggumu di sini," katanya sambil menangis. Meski dengan berat hati Mande Rubayah mengizinkan Malin pergi merantau, hari-hari pun berlalu. Hari-hari yang sangat lama bagi Mande Rubayah untuk kepergian Malin. Ia selalu menatap ke arah laut setiap pagi dan sore. Ia selalu mengatakan, "Sudah sampai manakah engkau belayar?" Ia pun selalu berdoa kepada Tuhan agar Malin selalu selamat dan cepat kembali pulang. Lalu, ketika awak kapal atau nahkoda merapat di desa pantai air manis, ia selalu menanyakan, "Apakah kalian melihat Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" katanya. Tetapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun jawaban dari salah satu mereka pun. Tetapi pada suatu saat ada seorang nahkoda yang memberitahukan Mande Rubayah bahwa Malin sudah menikah dengan putri bangsawan yang sangat kaya raya. Katanya, "Mande, tahukah kau? Malin sudah menikah dengan seorang putri bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, kapan kau pulang? Cepatlah kembali, Nak. Ibumu sudah tua," rintihnya setiap malam. Ia yakin bahwa Malin akan segera datang. Benar saja. Beberapa hari kemudian terlihat dari kejauhan ada kapal besar, indah dan mewah merapat di desa pantai air manis. Semua orang pun berbondong-bondong untuk melihat siapakah pemilik kapal tersebut. Apakah ia seorang pangeran atau bangsawan? Tak sempat sesepuh untuk menyapanya.
Mande Rubaiyah pun langsung menghampiri yang sedang turun dari kapal tersebut. Ia yakin bahwa Malin anaknya ada di kapal tersebut. Lalu Mande Rubaiyah pun memeluk salah satu lelaki yang ia temui. Peluknya sangat erat, begitu erat sampai Malin tidak bisa berkata apapun. Malin pun berpikir, siapakah wanita tua yang memeluknya ini? Ia kebingungan. Tak sempat ia berkata, istrinya yang di sampingnya langsung berkata, jelek inikah ibumu? Kau bohong ya padaku. Kau bilang dahulu bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku. Ucap sinis istrinya. Mendengar kata pedas-pedas istrinya, ia pun langsung mendorong ibunya sampai terguling di pantai. Malin, ini aku nak, ibumu. Apakah kau tidak mengingatku, Malin? Ucapnya. Ketika Mande Rubaiyah ingin memegang kaki Malin, Malin pun langsung menendangnya dengan keras sampai ibunya tuh pingsan. Orang-orang sekitar yang melihatnya terpana. Mereka pun langsung bubar ke rumahnya masing-masing. Lalu ketika Mande Rubaiyah terbangun dari pingsannya, ia melihat sekelilingnya sudah sepi. Lalu ia juga melihat kapal yang Malin tumpangi itu sudah menjauh. Kemudian pun Mande Rubaiyah mengadahkan tangannya ke atas langit sambil berdoa. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, aku ikhlaskan perbuatannya tadi. Tetapi jika dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, berikanlah keadilan ya Tuhan, katanya. Tak lama, yang awalnya langit cerah sekarang menjadi gelap gulita. Dan kemudian ada badai besar yang menghantam kapalnya Malin Kundang. Lalu ada sambaran petir yang menggelegar sehingga kapal Malin Kundang pun pecah berkeping-keping. Lalu pecahan tersebut terseret ombak hingga ke tepi pantai. Keesokan harinya, di ufuk timur terlihat ada bongkahan batu yang menyerupai kapal. Itu adalah kapal Malin Kundang. Dan terlihat juga ada manusia yang sudah menjadi batu. Dan itu juga adalah Malin Kundang. Nah, di sana, di sela-sela batu itu terdapat ikan teri dan ikan tenggiri. Konon katanya itu adalah pecahan dari tubuh istrinya yang mencari Malin Kundang. Konon juga katanya jika ada badai besar terdengar suara olongan manusia yang mengatakan, ampun bu, ampun, setiap malam. Katanya sih itu adalah suara Malin Kundang. Nah, dari kisah ini kita jangan durhaka kepada orang tua, karena sesungguhnya doa ibu adalah doa yang sangat ampuh. Maka dari itu kita harus menghormatinya, kita harus menghargai jasanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.